Armansyah, Raffi, Puput, Ilham, Muhammad Aryo, Eko Pratama, Ahmad Ali Hadi, Rangga, Sahrul, Riki, Yandi, Rizky, Nur Adi, Wibowo, Ali Pasapangan, dan para rebahaners yang ada di seluruh penjuru dunia. Halo semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Kali ini saya akan merangkum salah satu film Indonesia berjudul Turah tahun 2016. Film ini cukup unik dengan beberapa pengambilan long shoot yang menurut saya sangat keren sekali, walaupun hanya menceritakan kehidupan yang sederhana. Dan daripada banyak cakap di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan plus serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan berlatar di sebuah tempat terpencil yang dikelilingi oleh air laut, ada sebuah desa dengan strata ekonomi di bawah rata-rata bernama Kampung Tirang, salah satu desa di Tegal, Jawa Tengah yang kehidupan warganya jauh dari kata modern. Sore itu terdengar ada sebuah pengumuman kabar duka mengenai seorang anak kecil bernama Slamet yang ditemukan sudah tak bernyawa akibat tenggelam pada pukul 16.30 sore tadi. Dan inilah sang pembawa judul film ini, yakni seorang pria paruh baya bernama Turah yang merupakan warga asli Kampung Tirang yang saat itu kebetulan ikut melihat prosesi pemakaman Slamet yang sudah selesai dilakukan. Turah pun pulang ke rumahnya yang di situ ada istrinya yang bernama Kanti. Mereka berdua belum dikaruniai satu anak pun sampai saat ini, tetapi hal tersebut tidak menjadi problema dan rumah tangga mereka tetap baik-baik saja. Keesokan paginya muncul dua petugas sensus penduduk yang sedang mendata satu persatu warga Kampung Tirang dalam rangka pilkada tahun ini. Selesai memberikan data keluarganya, Kanti pun iseng menanyakan tentang kapan Kampung Tirang bisa mendapatkan listrik dan air bersih. Karena dari pilkada sebelumnya sampai saat ini, mereka dijanjikan janji-janji manis yang sampai saat ini tidak pernah menjadi kenyataan. Dengan santai petugas sensus pun menjawab bahwa beliau tidak tahu menau dan itu bukan tugasnya, kemudian pergi meninggalkan Kanti tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Saya tidak tahu, itu bukan kerjaan saya. Dan mari saya perkenalkan dengan seorang pria berkepala pelontos bernama Pakel. Ini cungurnya, dia merupakan orang kepercayaan juragan yang punya tambak ikan di kampung ini. Yang perlu diketahui bahwa sebagian besar warga Kampung Tirang hidup dengan bekerja untuk si juragan, termasuk air bersih yang saat ini baru saja tiba. Hati-hati, Gung. Gue harus rampung. Ketika Turah akan pergi bekerja untuk mengurusi tambak, saat itulah Pakel langsung menyuruh untuk pulang lagi oleh karena juragan sudah memberikan tugas baru, yakni menjaga warga Kampung Tirang sehingga dia tidak perlu lagi mengurusi tambak atau pergi ke tempat pelelangan. Ya wis kan, suwun. Ya. Nyong tak ngenteni nang balongan bae. Alhasil Turah pun pulang kembali ke rumahnya yang di situ Kanti kebetulan sedang masak untuk makan siang Turah yang biasa dia antar ke tempat kerjanya. Namun mendengar bahwa Turah sekarang bisa bekerja di rumah dan hanya bertugas untuk menjaga warga Kampung Tirang, hal itu pun disambut bahagia oleh Kanti yang bisa makan siang bersama suaminya. Nyong kok mangan nang omah bae wis ti. Tindak ana rosah gawe maring balongan. Sementara itu kita akan dibawa ke tetangga sekaligus sahabat Turah yang masih warga Kampung Tirang. Beliau bernama Jadag, seorang pria dengan usia kepala 5 tapi masih suka mabuk-mabukan, main judi, togel dan segala macam kebiasaan buruk, sehingga wajar bila istrinya sering mengomel dan mengeluhkan tentang Jadag yang kerjanya semrawut dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Turah yang muncul untuk menyapih atau menengahi pun sempat disentak oleh Jadag, tetapi dengan ikhlas dan maksud baik, Turah dengan sabarnya meminta Jadag untuk tetap tenang dan lihatlah anak mereka yang nyumput karena ketakutan. Namun karena istrinya sama-sama heras hulu, Turah terpaksa membawanya pergi dulu daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wis, wong wadon lastrek, wanang kon ya. Wis dak lu ngadeg. Wong wadon angen aturane. Lunga. Singkat cerita, siang hari pun tiba. Inilah saatnya saya perkenalkan kepada teman-teman semua seorang juragan kaya dermawan yang belasan tahun sudah membantu dan memberi kehidupan untuk warga Kampung Tirang yang miskin ini, seperti listrik, air bersih, pekerjaan, dan lain-lain. Beliau bernama Darso, kita panggil saja Juragan Darso. Meskipun bukan pejabat atau kepala desa, Juragan Darso ini sangat peduli kepada warga Kampung Tirang, terutama orang-orang yang bekerja untuknya secara langsung seperti si Turah ini, yang disuruh untuk bilang saja apabila membutuhkan sesuatu untuk menunjang pekerjaannya. Ki wae balongan iki. Pun ageng-ageng kan. Kon butuh apa maning? Go bantu pegawene kon nang balongan. Pun cekap sedoyo kan. Temenan. Temenan. Mari kan. Wis yo kagian sek-sek.
Selain memiliki tambak ikan, Juragan Darso pun memiliki beberapa hewan ternak seperti kambing yang diurus oleh warga lain seperti bapak satu ini yang sistemnya itu seperti nengah bati atau 50-50 lah. Juragan yang punya modal, si bapak ini yang mengurus. Nuwun Juragan, nuwun. Juragan Darso kemudian melanjutkan keliling kampungnya yang saat ini kita akan melihat seorang gadis kecil bernama Sulis yang hanya tinggal berdua saja bernama sang nenek. Tak ada tulang punggung atau sanak saudara yang menafkahi mereka berdua kecuali bantuan dari Juragan Darso yang selama ini diberikan untuk Sulis dan neneknya, juga Kanti yang rutin memberikan makanan seperti yang biasa dilakukan selama ini. Matur suwun nggih, Pak. Nah ya, genau sing kiyang ya. Nggih. Iya kan aku emang Aku wis farek Bapak sing mak. Juragan Darso pun kembali melanjutkan perjalanannya yang kali ini beliau bertemu dengan istri Jadag yang kebetulan baru beres napian beas. Ketika Juragan bertanya, "Di mana suamimu?" Dia menjawab belum pulang. Namun ketika Juragan bertanya kepada Pakel apakah Jadag masuk kerja hari ini, dia pun mengatakan bahwa sudah 2 hari Jadag tidak masuk kerja tanpa ada kabar sedikit pun. Jadak kana? lah dereng wangsul kan Apalagi mocok ya? teng pelelangan mboten wonten Nih anta, anak tangguhan liane. Apalagi mocok ya? Saat akan pulang, Juragan pun kembali menekankan tugas baru Turah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga Kampung Tirang sebaik mungkin, dan jika timbul masalah entah besar atau kecil, Turah bisa langsung melaporkannya ke Pakel atau Juragan Darso langsung sehingga semuanya bisa diselesaikan secara cepat dan efektif. Anggaran sembrang maning. Dikumpulna baik. Maunya tak undang dokter ya. Iya Ken. Ketika hari sudah mulai gelap dan Turah bermaksud untuk menyalakan genset, saat itulah dia melihat Jadak sedang terkulai lemas di sebuah saung butut atau gubuk reot yang di tangannya terdapat plastik dengan sedotan yang dibungkus oleh kresek hitam yang pastinya itu adalah minuman beralkohol yang sangat tidak worth it. Remu bangsat. Entah karena pengaruh minuman atau memang kenyataan, tapi Jadak bercerita kepada Turah mengenai dirinya yang iri terhadap Juragan Darso yang kaya, punya istri cantik dan tidak pernah mengomel. Namun dia mengaku tadi siang baru saja bertemu dengan istrinya Juragan Darso dan melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa sepengetahuan siapapun. Jadak lanang jagat. Ya. Sebagai seorang pria yang tidak ingin ikut campur dalam masalah orang lain, Turah pun tidak peduli dengan semua yang dikatakan oleh Jadag dan memilih untuk mengantarkan dia pulang ke rumahnya. Setelah itu, Turah pun langsung menyalakan listrik sesuai jadwal, yaitu menggunakan mesin diesel merek Dongfeng sejenis genset berbahan bakar solar yang cara menghidupkannya dengan cara diputar secara manual. Keesokan paginya, Jadag pun meminta maaf kepada Turah atas kejadian semalam di mana dia hanya kesal dengan Juragan Darso yang belum pernah menaikkan gajinya setelah belasan tahun bekerja untuknya. Jadag beranggapan bahwa Juragan Darso hanya menjadikan warga Kampung Tirang sebagai sapi perahnya yang walaupun beliau telah membantu memberikan kehidupan bagi semua warga seperti beras, listrik, dan air bersih, keuntungan yang didapatkannya jauh lebih besar daripada upah yang diterima oleh semua warga kampung. Mestine ke si Darso kasing untung. Nyong. Sebagai orang yang tidak pernah neko-neko, Turah mengatakan bahwa hal tersebut wajar saja karena Juragan Darso punya modal sehingga sah-sah saja dia mendapatkan untung yang lebih besar. Namun Jadag kembali mengungkapkan kekesalannya kepada si Pakel yang juga sama liciknya dengan Darso, di mana Jadag dengan jujur mengatakan bahwa dirinya iri kepada si Pakel yang baru kerja 3 tahun sudah bisa menjadi orang kepercayaan Juragan Darso, padahal Jadag merasa bahwa dirinya lah yang lebih pantas memegang jabatan mandor ketimbang si Pakel yang hanya anak kemarin sore. Gelem dibodoh Pakel, gelem ditipu Pakel. Ketika Turah sedang keliling kampung, dia tak sengaja melihat jasad seorang bayi yang mengambang di air. Lantas dengan usulan dari Jadag, mereka berdua pun menguburkannya sehingga ketika Juragan Darso dan para polisi tiba di sana, mereka sedikit kesulitan untuk memeriksa dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Maaf, sudah mengganggu waktu Anda. Nggih. Yuk kita cek sana. Muter mana terus ya, laka pengaruh apa-apa. Kalau mau pergi nanti diantarkan oleh Turah. Akibatnya Turah pun menerima sedikit omelan dari Juragan Darso yang menyayangkan kenapa Turah tidak melaporkannya terlebih dahulu, sehingga apabila terjadi hal seperti ini lagi, Turah diminta untuk tidak mengubur atau membuang sesuatu yang ditemukannya sebelum dilaporkan kepada Pakel atau Juragan Darso. Ben ana bukti dan ben ana sing diperiksa. Oke, terima kasih Pak.
Sama-sama, Pak. atas informasinya. Sebelum pergi, Turah pun dengan malu-malu bertanya mengenai kenaikan upahnya, di mana Juragan Darso menjawab bahwa Turah tidak perlu mengkhawatirkan soal upah dan segala macam, karena beliau pastinya sudah memikirkan hal itu, sehingga Turah cukup bekerja dengan baik dan awasi semua warga kampung agar tepat, nyaman, dan tentram. Sepenting kau nyambet gawe ini sing tata. Ya. Obrolan tersebut jelas memancing perhatian Pakel dan Jadag, di mana Jadag bahkan ujug-ujug menghampiri Turah mengatakan bahwa Turah sudah menjadi seorang penjilat. Hal tersebut justru membuat Turah bingung dengan perkataan si Jadag tersebut. Sejauh ini masih alot di Dewan, kan? Masih banyak pertimbangan. Ketika masalah jasad bayi sudah selesai dan Pakel akan pulang, dia pun meminta Turah untuk merampungkan rakitnya esok pagi karena akan membawa barang dalam jumlah yang banyak, yakni bahan makanan sebagai bantuan dari Juragan Darso. Dan untuk Jadag, Pakel memintanya untuk mengambil beberapa karung beras di KUD apabila pekerjaannya sudah selesai. Namun dengan nada tinggi, mata bolodok, dan mulut yang sosorongot, Jadag pun menolak dengan penuh menantang, seolah dirinya tidak ingin diperintah oleh Pakel. Anggur spragat, kon maring KUD ya. Nangkana beras, pating pluntrah. Angger wis pragat yang nyong sungkan. Namun Pakel dengan tenang menjelaskan bahwa ini semua bukan masalah perintah atau bukan, tapi untuk kepentingan seluruh warga kampung. Yang penjelasan tersebut lagi-lagi direspon kurang baik oleh Jadag yang justru mengatakan kata-kata binatang tepat di depan telinga Pakel. Hal itu langsung dibalas Pakel dengan berkata bahwa Jadag hanya iri kepada Pakel yang seorang sarjana dan Jadag yang hanya seorang lulusan SD yang tidak bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh Pakel saat ini. Kon kena masalah apa sih? Kon bangsat. Perngasane, nyong orang ngerti apa? Anggar kon kowe demenan karo si Ilah, Remu, bang, remu. Remu. Karena semakin kesal dengan Pakel dan Juragan Darso, Jadag pun mencoba mempengaruhi bapak-bapak pengurus kambing untuk melakukan pemberontakan dan protes dengan menjelaskan tentang keuntungan besar yang didapatkan oleh Juragan Darso, sementara si bapak harus bekerja setiap hari ngalah parap dudu lungsuk mengurus kambing. Yang hal tersebut direspon berbeda oleh si bapak dengan mengatakan hal itu sangatlah wajar karena Juragan Darso yang punya modal. Tidak ada yang janggal dalam hal ini karena semuanya sudah disepakati di awal dan si bapak menerima hal itu dengan baik. Kon ki wong waras. Wis aja kegawe dadi wong ora waras. Karena tidak berhasil mempengaruhi si bapak, Jadag pun langsung mengumpulkan semua orang dan menyampaikan pendapatnya tentang Darso yang tidak adil dalam pembagian keuntungan. Yang inti daripada keinginan Jadag adalah supaya semua warga melakukan protes kepada Juragan Darso dan tidak terus berada dalam kondisi aman seperti ini, sementara Juragan Darso bisa ongkang-ongkang kaki sambil menikmati keuntungan yang didapatkan dari hasil keringat seluruh warga kampung Tirang. Nyong sampean kabeh ki ngemis maring Darso. Singkat cerita, malam pun tiba. Jadag heran dengan istrinya yang tiba-tiba menangis sambil membereskan baju-bajunya. Saat ditanya kenapa, sang istri malah balik bertanya, apakah benar Mas Jadag selingkuh? Sampai ini demenan. Mendengar hal itu, Jadag langsung pergi ke rumah Turah dan menghajarnya, mengira jika Turahlah orang yang telah membocorkan hal tersebut kepada istrinya. Tetapi kemudian dia teringat dengan Pakel yang sempat menyinggung tentang hubungannya dengan istri Juragan Darso, sehingga setelah membuat Turah terluka, Jadag pun langsung pergi ke rumah Pakel untuk membereskan masalah tersebut. Beberapa jam kemudian, Turah melihat Jadag sudah pulang sehabis menemui Pakel. Jadag nampaknya sehabis terlibat perkelahian dengan Pakel, yang hal itu dibuktikan dengan luka memar di wajahnya. Dan tiba-tiba, ya, ada seseorang yang melempari rumah Jadag, entah siapa itu, tapi esok paginya Jadag dengan beraninya marah-marah tepat di hadapan Juragan Darso yang selama ini memberikan pekerjaan, juga menyinggung perihal Juragan Darso yang pilih kasih dengan memberikan Pakel rumah, gaji besar, dan semua privilege yang seharusnya hal itu dia dapatkan, bukannya si Pakel yang baru kerja selama 3 tahun untuknya. Lah kon kerjane kur utak-utik nomor. Remu bangsa. Akibat perbuatan satu orang yaitu Jadag, Juragan Darso pun akhirnya marah dan menyuruh Agung untuk jangan lagi memberikan beras atau air bersih untuk warga kampung, di mana perbuatan Jadag tersebut pun disayangkan oleh istrinya yang menganggap jika perbuatan Jadag bisa berdampak untuk semua warga, bukan hanya dirinya sendiri. Darso karo Pakel ki bisa nggawe awake dhewe melarat kan sumur-umur. Mulai saiki ora sang ngirim apa-apa maning-maning kampung Tirang.
Hal tersebut pun mendapat respon yang sama dari Turah yang kesal dengan tindakan si Jadag karena hanya egois memikirkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Protes dan berpendapat sah-sah saja, asalkan jangan sampai membuat impact yang buruk bagi orang lain. Singkat cerita, malam pun tiba. Turah terlihat sudah mau tidur bersama Kanti yang pada saat bersamaan Jadag justru masih bobolotot sambil memeriksa kertas-kertas nomor togel berharap bisa jackpot paus dan menang besar dari permainan tersebut. Tak lama dia mendengar suara orang mengetuk pintu di luar, di mana saat Jadag periksa ternyata tidak ada siapa-siapa kecuali beberapa tikus yang digantung di depan rumahnya yang entah siapa pelakunya. Keesokan harinya Turah meminta izin kepada Kanti untuk menyeberang ke kota untuk mencari Jadag yang katanya dari semalam tak kunjung pulang. Yang ketika hari sudah malam, Turah dan Kanti pun langsung menemui istri Jadag untuk menyampaikan berita buruk bahwasannya Jadag saat ini sedang berada di penjara dan untuk sementara waktu dia akan tetap berada di sana sampai kondisi kembali tenang setelah acara ribut-ributnya dengan si Pakel kemarin. Jadi dapat bae arep si Jadag dilebokna tuli nang buen. Mendengar hal itu, istri Jadag dan anaknya pun memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan kampung ini daripada harus bertahan dengan Jadag yang tidak pernah berubah dan hanya membuat masalah tanpa bisa memberikan nafkah. Alhasil keesokan harinya ketika Jadag baru keluar dari penjara, dia pun menemukan rumahnya sudah terkunci dengan anak istri yang sudah tiada. Lantas dia pun kembali menemui Turah, curhat mengenai keinginan dia yang sebenarnya, yaitu hanya ingin menegakkan apa yang sudah menjadi haknya dan seluruh warga kampung. Tapi memang caranya salah dan justru hanya membuat seluruh warga kampung Tirang sekarang tidak bisa mendapatkan air bersih seperti yang biasa mereka dapatkan selama ini. Apa yang keliru, Tur? Sore menjelang malam muncul angin kencang disertai suara guludug bertanda akan hujan turun yang besar. Yang benar saja air hujan pun turun yang langsung ditadah oleh semua warga karena sekarang tidak ada pasokan air bersih dari Juragan Darso. Sementara itu Turah sedang menyalakan genset sesuai jadwal, di mana saat dia selesai melakukannya dan akan pulang kembali ke rumah, Turah melihat Jadag sedang digotong keluar oleh dua orang pria yang tidak terlalu kelihatan jelas wajahnya. Kemudian muncullah seseorang dari belakang Turah yang langsung mengalungkan celurit di lehernya. Lantas dia pun mengatakan agar Turah pulang saja dan jangan pernah berani menceritakan apa yang dilihatnya barusan. Tak ingin terus hidup dalam kemiskinan dan ketidaktenangan ditambah ancaman yang diterimanya barusan membuat Turah memilih untuk pergi dari kampung Tirang dan memulai hidup yang baru di luar sana. Keesokan paginya, Jadag ditemukan sudah tewas dengan kondisi gantung diri di pohon di depan rumahnya, yang hal itu akan dianggap sebagai kasus bunuh diri, yang padahal kita tahu bahwa Jadag telah dibunuh oleh 3 pelaku misterius yang masih belum diketahui siapa bebenguknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tamat, ending yang cukup menjadagkan. Banyak teori dari beberapa sumber yang mengatakan jika film ini adalah sebuah gambaran politik di Indonesia dan mengatakan jika pelaku yang telah membunuh Jadag di akhir film adalah orang suruhan si Pakel yang masih dendam terhadap perseteruannya malam itu. Banyak yang menganalogikan dan mengartikan film ini secara berlebihan, mengaitkan alur ceritanya dengan sistem pemerintahan dan kehidupan berpolitik yang rumit, sehingga membuat film ini terasa berat dan complicated untuk ditonton orang biasa. Padahal, film ini merupakan film dengan alur sederhana, menggambarkan kehidupan kita sehari-hari, terkecuali bagi Anda yang tinggal di kota dan tidak pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi miskin, mungkin tidak akan pernah mengerti sulitnya listrik, air bersih, kalau malam harus pakai damar. Damar itu sejenis lampu yang menyala menggunakan sumbu dan minyak tanah. Saya pribadi pernah mengalaminya waktu masih kecil. Nah, jika Anda bertanya siapa yang baik dan jahat, siapa protagonis dan antagonisnya, jawabannya tentu tidak ada. Jika Anda mengira Juragan Darso adalah tokoh antagonis karena mengambil untung besar dari tambak dan peternakan, toh itu sudah sesuai kesepakatan yang memang Juragan Darso lah pemilik modalnya. Banyak teori yang mengatakan bahwa Juragan Darso itu seperti pemerintah yang zolim, yang tetap membiarkan warganya miskin, padahal jika kita cermati, selama belasan tahun Juragan Darso telah memberikan bantuan beras, air bersih, dan solar untuk listrik, juga pekerjaan untuk semua warganya, sehingga jika kehidupan warga kampung Tirang terus diliputi kemiskinan,
itu bukan salah Juragan Darso, melainkan kesalahan warga Kampung Tirang itu sendiri yang tidak bisa bangun dan berpikir untuk merubah kehidupannya sendiri, pola pikir. Dan jika Anda mengira Jadag adalah tokoh protagonis yang berani menyuarakan kebenaran dan hak-haknya, tunggu dulu. Terlepas dari benar atau tidaknya Juragan Darso dalam mengambil keuntungan dan kelicikannya, bukan berarti kita harus membenarkan pendapat seseorang dengan track record yang buruk, kebiasaan mabuk, main judi, pemalas, bersikap kasar kepada istri, selingkuh, dan lain-lain. Sebelum menyuarakan pendapat dan berkoar-koar tentang kebenaran dan keadilan, alangkah baiknya kita lihat dulu diri sendiri, apakah sudah betul atau tidak, sudah layak atau tidak berbicara tentang kebenaran yang pada akhirnya hanya bisa merugikan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Dan alasan kenapa film ini diberi judul Turah adalah karena dia merupakan satu-satunya orang yang netral di Kampung Tirang, pribadi yang tidak ikut campur urusan orang lain, tidak berminat untuk mengurusi hidup orang lain, fokus pada apa yang menjadi tugasnya, tidak mengeluh dan bersyukur dengan kondisinya yang walaupun hidup di tengah kemiskinan dan belum diberikan momongan, dirinya dan sang istri tetap hidup bahagia, yang itu dibuktikan dengan beberapa scene yang menggambarkan hidup mereka yang rukun dan tentram, berbanding terbalik dengan kehidupan rumah tangga si Jadag. Lantas, siapakah pelaku yang telah membunuh Jadag? Banyak teori dari beberapa sumber yang mengatakan jika Jadag dibunuh oleh orang suruhan Pakel yang masih dendam akibat masalah malam itu. Padahal jika Anda cermati, logikanya jika Pakel melakukan hal tersebut, justru orang pertama yang diperiksa polisi adalah Pakel itu sendiri, yang meskipun terkesan bunuh diri, tetapi polisi tetap lebih pintar dalam masalah penyelidikan. Jika pelakunya Juragan Darso juga dirasa tidak mungkin, melihat dari sikap peduli dan track recordnya selama belasan tahun membantu warga Kampung Tirang, bisa disimpulkan bahwa Juragan Darso adalah tipikal orang yang tidak akan nekat melakukan hal seperti itu hanya gara-gara pernah dibentak oleh si Jadag. Tetapi masuk akal jika Juragan Darso sudah mengetahui tentang perselingkuhan istrinya dengan Jadag, kemungkinan besar Juragan Darso lah pelakunya. Tetapi dari sepanjang alur film, tidak ada pernah satupun scene yang menceritakan tentang hal tersebut. Sehingga satu-satunya pelaku yang paling masuk akal untuk membunuh Jadag adalah warga Kampung Tirang itu sendiri, yang resah dan gelisah melihat tingkah laku Jadag yang berpotensi bisa membuat kehidupan Kampung Tirang menjadi lebih menderita akibat attitude-nya yang kurang baik kepada Juragan Darso, yang notabene adalah orang yang selama ini telah membantu mereka semua. Dan meskipun cerita ini adalah fiktif, saya pribadi salut kepada sosok Pak Turah yang mencerminkan kepribadian seorang warga Indonesia yang baik, tidak julid, tidak mengurus kehidupan orang lain, tidak ikut campur, rajin, disiplin, yang meskipun Turah sadar betul jika Juragan Darso mengeruk keuntungan besar dari warga Kampung Tirang, dia memilih untuk diam dan fokus pada tugasnya daripada harus berpendapat tapi beresiko menimbulkan dampak negatif kepada orang lain seperti yang sudah dilakukan oleh si Jadag tersebut. Dan keputusan Turah untuk pergi dari Kampung Tirang adalah keputusan yang sangat tepat sekali, di mana saat kita tidak setuju dengan sebuah peraturan, maka jalan satu-satunya adalah tinggalkan tempat yang menjadi aturan tersebut dan mulai kehidupan baru dengan peraturan Anda sendiri tanpa merugikan orang lain. Pesan yang mesti kita ambil dari film ini adalah, sebelum berpendapat alangkah baiknya introspeksi diri dulu. Jika Anda menyuarakan kebenaran, benarkanlah diri sendiri dulu. Jika Anda berkoar-koar masalah mesin, jadilah seorang mekanik yang jago dulu. Jika Anda menyuarakan tentang keadilan, harus punya 2 istri dulu. Baru setelah bisa adil, Anda bisa berbicara tentang keadilan. Wow. Intinya, pendapat seseorang akan didengar tergantung dari mulut siapa pendapat tersebut dikeluarkan. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kekurangan omega 3.